Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pembahasan kita pada kali ini akan membahas terkait masalah syahadatain atau dua kalimat syahadat dan juga terkait masalah iman dan amal. Sebagai seorang muslim, tentu mereka memiliki syarat utama untuk menjadi bagian dari di dalamnya, yakni bersyahadat. Kalau kita lihat dalam syahadat, yang pertama ada ucapan asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi bahwasanya tiada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam syahadat yang pertama ini sebenarnya terdapat dua rukun yang harus kita pahami, sebab dua rukun ini menyertai daripada syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Rukun yang pertama yakni an-nafyu atau peniadaan, atau bisa dikatakan pengosongan sesembahan. Jadi kalau kita lihat asyhadu al la ilaha, la ilaha artinya adalah tiada Tuhan. Jadi tidak ada Tuhan, meniadakan Tuhan, itu adalah rukun yang pertama, an-nafyu, peniadaan. Rukun yang kedua adalah al-isbat, yakni penetapan. Jadi setelah peniadaan, kemudian ada sebuah penetapan, illallah, melainkan atau kecuali Allah saja. Nah, itu penetapan, maka tidak ada Tuhan, itu peniadaan Tuhan. Maka rukun yang kedua adalah isbat atau penetapan bahwasanya hanya ada Tuhan Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, ini maka makna yang pertama dalam kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah, di sini ada dua rukun tadi, tidak ada Tuhan atau tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam syahadat yang kedua, kita mendengar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hambanya dan rasulnya dan utusannya. Maka dalam syahadat yang kedua ini juga ada dua rukun yang harus menyertainya atau harus kita pahami juga. Yang pertama yakni adalah lafaz abduhu. Jadi menandakan bahwasanya aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah abdu, hamba, manusia biasa, seperti layaknya kita. Ya, itu yang harus kita pahami. Jadi tidak ada perbedaan antara kita dengan Nabi Muhammad SAW, akan tetapi yang membedakan adalah apa? Rukun yang kedua, wa rasuluhu, yang menjadikan pembedanya adalah Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sering mendengar sebuah dalil dari Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mitslukum." Katakanlah sesungguhnya aku ini adalah basyar, manusia, mislukum, seperti sebagaimana kalian. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Yang melainkan apa? Yang membedakan adalah diwahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna dalam syahadat yang kedua. Jika kita melihat dari dua syahadat tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka di situ terdapat dua konsekuensi, yang mana konsekuensi yang pertama, kita ini harus meyakini dan kita pun harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensi la ilaha illallah tadi, tiada Tuhan selain Allah. Kalau hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi Tuhan alam semesta, Tuhan seluruh makhluknya, maka hanya dialah yang patut untuk disembah dan patut untuk diibadahi. Kemudian konsekuensi yang kedua adalah menjadikan Rasulullah SAW sebagai titik pusat keteladanan, uswah hasanah. Nah, ini harus kita jadikan apa? Yang kita jadikan contoh. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW itu sendiri adalah abduhu wa rasuluhu. Itu syahadat kita. Konsekuensinya apa? Kita mengikuti Muhammad adalah hambanya dan juga utusannya. Ketika Rasulullah menjadi utusan Allah, maka kita pun harus mengikuti apa? Mengikuti Rasulullah SAW. Nah, ini menjadi konsekuensi daripada syahadat yang kedua. Maka kalau kita lihat, setelah kita mengetahui dua konsekuensi tadi, kita harus tahu juga terkait masalah hal-hal yang membatalkan dua kalimat syahadat tadi. Tentu kalau tadi pertama adalah kita harus meyakini dan menyembahnya kepada Allah, maka kalau bertawakal kepada Allah atau bukan kepada Allah, maka bisa membatalkan syahadat kita. Tidak mengakui semua nikmat adalah karunia Allah bisa membatalkan
syahadat kita. Kenapa? Karena secara tidak langsung dia ketika tidak meyakini bahwasanya karunia ini dari Allah, maka dia seakan-akan menafikan Tuhan itu sendiri. Maka bahaya. Tentu kita harus lihat bagaimana kita harus mengakui bahwasanya kita bertawakal hanya kepada Allah. Kita juga harus meyakini dan mengakui bahwasanya seluruh nikmat ini hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga beramal dengan tujuan selain Allah bisa menimbulkan sebuah kesyirikan, penyekutuan kepada Allah, dan Allah itu tidak mau disekutukan, Allah tidak mau diduakan. Sehingga kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang makhluk, ya harus melakukan penyembahan, harus melakukan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan hak untuk menghalalkan, mengharamkan, hak memerintah, melarang, dan hak menentukan syariat itu hanya Allah. Maka nggak boleh kita berikan kepada selain Allah. Halal haram yang menentukan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Sehingga disitulah kita harus mutlak taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan inilah yang menjadi pedoman dan akidah seorang muslim. Ada juga hal-hal yang membatalkan dua kalimat syahadat yang lain, seperti tidak menegakkan hukum Allah, membenci Islam, memperolok hukum-hukum syariat Islam, menghalalkan yang haram, dan sebaliknya mengharamkan yang halal. Nah, ini menjadi bagian dari hal yang bisa membatalkan dua kalimat syahadat itu sendiri. Nah, maka teman-teman semuanya, mari kita hati-hati terkait hal yang bisa membatalkan syahadat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga kita, keimanan kita sampai akhir hayat kita. Nah, demikian kuliah singkat dari apa yang kita akan bahas terkait masalah yang kita sudah bahas terkait masalah syahadatain, antara iman dan amal itu sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.